hari esok, ya, yakni di akhirat itu adalah al-hisab, tempat balasan amal. Ya, beliau mengatakan hari ini kita di dunia ini tempat kita beramal, melakukan, mengumpulkan amal sebanyak mungkin, semampu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena di dunia ini kan kalau enggak kebaikan pasti kebalikannya. Kalau enggak kebaikan pasti kejelekan. Nah, maka kita pilih mana? Apa yang baik atau yang buruk? Ya tentu kita usahakan yang baik-baik, lakukan kewajiban. Kalau dia itu enggak melakukan kewajiban berarti sebalikannya. Kebalikannya pasti meninggalkan kewajiban. Kalau dia tidak melakukan hal yang halal, pasti kebalikannya yang haram. Nah, niku. Ya, kita berbekal di dunia melakukan kebaikan untuk bekal di akhirat nanti, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang enggak ada habisnya. Kalau di dunia itu kan ada habisnya. Kayak kita bisa lihat peristiwa di Sumbar ya. Sumatera Barat itu kan kejadian yang sangat luar biasa, itu kan suatu musibah. Allah Ta'ala memberikan musibah kepada yang di mereka, saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Mereka dikasih cobaan oleh Allah berupa banjir, ya, banjir sehingga rumah mereka tenggelam, pada rusak, kemudian pekerjaan mereka terputus, kemudian juga keluarga mereka ada yang meninggal, yang dicintainya hilang, meninggal juga, pada meninggal. Ya, kemudian harta mereka juga hilang semua dengan sebentar itu. Artinya apa? Berarti dari sini dunia ini tempat yang sementara, bukan milik yang hakiki. Tempat yang sementara, kita itu lemah di sini. Kita lemah di dunia karena apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apa yang ya menjadi milik kita sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua adalah milik Allah yang akan juga diambil juga. Yang akan diambil kemudian. Ya, maka kita kalau ada musibah seperti itu, di samping kita merenung mereka yang sudah kena musibah, kita merasa kasihan. Misalkan ada rezeki misalkan berupa uang, kita bisa bantu melalui uang, sodako, donasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan ya kita misalkan nggak bisa menggunakan itu, ya kalau misalkan nggak bisa begitu pakai tenaga. Kalau tenaga nggak bisa karena saya sibuknya, ya minimal mendoakan mereka. Dari satu sisi kita merasa kasihan kepada mereka, merasa empati kepada mereka. Dari sisi lain kita juga harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena kita tidak terkena musibah yang seperti itu. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih bisa bekerja, masih ada anak, ya, anak, istri, suami yang selalu mendampingi, ada teman yang selalu mendukung, menyemangati juga. Nah, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi kita merasa kasihan, dari sisi lain kita juga merasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, termasuk kan nikmat sehat itu kan luar biasa gitu. Nah, bahkan ada Sayyidina Umar, beliau juga sahabat Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sahabat Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, ya. Kata beliau, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya apa? Hisablah diri kita. Kita introspeksi diri di dunia ini. Kita sudah melakukan apa sebelum kita qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab nanti di akhirat. Maka sebelum kita dihisab nanti di akhirat, perlu introspeksi diri di dunia. Dunia ini introspeksi diri. Ya.
supaya lebih baik daripada tahun kemarin, karena kan kita al ya ya mangkana yaumuhu khairon ya min amsihi fahuwa rabih. Ya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia itu orang yang beruntung. Kita kalau misalkan hari ini lebih baik dari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Kemudian barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia itu maghbun, orang yang rugi. Kita hari kemarin sama dengan perbuatannya, hari ini kebaikannya sama, yang dilakukan kayak kemarin, itu juga termasuk orang yang rugi. Dikatakan rugi karena apa? Kayak seperti misalkan ada orang yang berdagang, orang dagangan, misalkan modalnya 10 juta, modal 10 juta, namun kembalinya juga 10 juta. Nah, meskipun sama kembali modal, itu juga rugi karena rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya dan lain sebagainya yang kita lakukan, meskipun kembali modalnya, karena kan nggak ada untungnya, waktu kita terbuang, tenaga terbuang. Nah, itu juga rugi kalau sama dengan hari yang kemarin. Ya, apalagi yang sebaliknya, yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Nah itu maka mal'un, orang tersebut terlaknat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita bermuhasabah kepada diri kita, introspeksi ini. Ya. Introspeksi diri kita termasuk muhasabah dalam ibadah. Kayak setiap hari kita sudah sholat 5 waktu atau belum sesuai dengan ya, kewajiban kita, sudah melakukan sholat di waktunya atau belum. Kalau misalkan ada yang bolong-bolong sebelumnya, pas sebelum kita melakukan 5 waktu itu, apakah kita sudah menambal sholat kita atau belum? Karena kan kewajiban sholat itu kan mulai dari balik nih. Mulai dari balik itu sudah mulai wajib sholat. Misalkan baliknya umur 15, sudah 15, maka dari umur 15 itu wajib sholat 5 waktu. Lah sudah balik misalkan belum sholat 5 waktu. Misalkan saya dapat hidayah, alhamdulillah umur 30 tahun misalkan. Saya baru sholat 5 waktu umur 30 tahun. Nah, maka dari umur 30 tahun ya ke bawah, dari umur 15 sampai 30, maka yang ditinggalkan itu juga perlu diqodho. Seperti halnya orang yang hutang itu kan juga perlu dibayar. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih juga mengenai sholat juga, kita misalkan sholat tapi introspeksi, apakah sholat kita sudah khusyuk atau belum, ya semakin khusyuk atau enggak, apakah sholat kita ikhlas atau enggak, ya. Apakah sholat kita sesuai waktunya atau enggak, ya. Kemudian ini mengenai ibadah sholat, kemudian mengenai apakah setiap hari kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya misalkan kita apakah sudah memberikan bayar zakat sesuai dengan kewajiban kita atau belum. Apakah kita sudah sodakoh. Sodakoh itu kan memang sunnah ya. Ada sodakoh yang sunnah, cuman apakah kita sudah sodakoh atau belum. Ya. Apakah kita sudah memberikan kebaikan yang lainnya atau belum. Apakah kita sudah sama pasiennya, kita sudah memang semaksimal mungkin atau belum, ya. Ini kemudian selain itu juga muhasabah mengenai akhlak kita, muamalah kita, muamalah yang kita lakukan setiap harinya, akhlak kita kepada keluarga kita, yang bagi yang masih punya orang tua, ya. Apakah kita sudah berbuat baik sama orang tua atau belum, berbakti sama orang tua atau belum. Kemudian sama anak, apakah sama anak sudah baik atau belum, sudah melakukan kewajiban kita sama anak atau belum. Ya, kewajiban kita sama anak kan bukan hanya ngasih nafkah saja, bukan hanya ngasih nafkah zahiriyah, cuman juga batiniyah, seperti dikasihkan mengenai ilmu agama, disuruh untuk ngaji atau melakukan
kewajiban-kewajiban. Nah, di samping akhlak kepada keluarga, akhlak juga kepada semua manusia, baik kepada teman atau tetangga atau yang lainnya. Apakah kita sudah baik atau belum? Nah, kita juga perlu, apakah kita sudah mengucapkan kata-kata yang baik atau belum? Apakah kita menyakiti hati mereka ketika kita bilang, ketika kita bicara atau enggak? Itu juga perlu kita perlu kita muhasabah, perlu kita introspeksi. Barangkali dari segi bercanda kita, kadang kita niatnya bercanda, kadang niat bercanda sama orang, tapi terkadang orang yang kita niatkan bercanda itu kadang merasa tersinggung, merasa ya dibully, padahal kita niatnya bercanda. Itu juga. Terus apakah kita gunakan kenikmatan lisan kita untuk menggunjing atau enggak? Nah, itu kan juga perlu kita, ya, karena kan kebanyakan kesalahan dari manusia, aktsarul khotoya ibnu adam min lisanih. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari lisan kita. Kadang kita ngomong sesuatu, kadang juga ada yang tersinggung, ada yang merasa sakit hati, ada yang, ya intinya banyak. Ya, kita dari lisan kita kadang, terutama yang sering nggak sadar, kadang menghibah orang lain, membicarakan aib orang lain. Kadang kita, ya, untuk menyambung omongan, kadang biar omongannya semakin luget, semakin menambah-nambah, memperpanjang omongan, kadang bicarakan sampingnya, membicarakan teman-temannya. Nah, itu juga, ya. Jadi kemudian selain itu, karena, ya, karena muslim yang sejati, kata Rasulullah, al muslimu, man salimal minal muslim, man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Manusia sejati adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari lisan kita dan juga tangan kita, lisan kita atau tangan kita. Itulah muslim yang sejati, yang selalu menjaga lisan kita. Nah, kemudian selain itu, muhasabah diri kita juga ada yang namanya muhasabah pada amanah atau tanggung jawab. Tanggung jawab kita terhadap keluarga, kepada anak, kepada teman, kepada pekerjaan kita. Pada pekerjaan kita sebagai pekerja atau sebagai pemimpin atau sebagai orang tua atau sebagai yang lainnya, sebagai dokter, sebagai suster, sebagai perawat, itu juga punya tanggung jawab masing-masing. Nah, kita juga perlu introspeksi, apa kita sudah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin melakukan kewajiban kita, melakukan tanggung jawab kita, amanah yang diberikan kepada kita, apakah sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Itu juga perlu kita introspeksi, termasuk introspeksi diri, bukan hanya introspeksi dalam ibadah, namun juga dalam akhlak dan juga dalam tanggung jawab kita. Tanggung jawab, karena semua orang kan pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing, mempunyai tanggung jawab, kewajiban masing-masing, dan mempunyai kapasitas yang berbeda-beda juga. Nah, maka kita juga melakukan kewajiban kita sesuai yang diberikan, yang dibebankan kepada kita. Nah, di samping tadi, selain kita muhasabah, kita juga ada refleksi diri kita, refleksi supaya diri ini lebih baik, bagaimana diri ini lebih berarti, lebih bermakna, hidup kita supaya barokah. Nah, barokah niku ya bukan ukurannya cuma uang saja. Kadang kan kita berpikir barokah itu mikirnya pada uang, nggih. Banyak kan mikir, oh iya semakin barokah berarti uangnya semakin banyak. Enggak, yang namanya barokah itu tazayyudul khair. Bertambahnya suatu kebaikan. Bertambahnya suatu kebaikan. Kebaikan itulah barokah. Misalkan ibadahnya semakin rajin, kemudian semakin
rajin sedekah juga, semakin banyak sama orang lain, semakin baik kepada orang lain juga. Nah, intinya semakin banyak kebaikan-kebaikan, ya bertambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu yang disebut dengan barokah. Nih, maka di sini termasuk ini refleksi supaya hidup lebih berarti. Ya. Dalam pandangan Islam, hidup berarti itu seperti apa? Nah, dalam Islam Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah Ta'ala itu tidaklah menciptakan jin dan juga manusia kecuali di dalamnya ada hikmah, yakni untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan itu bukan hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, kemudian bukan hanya sekedar untuk eh, menolong pasien saja. Cuman semua itu yang kita lakukan kebiasaan itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan. Semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Cuman catatannya semua kebaikan bukan kejelekan ya. Yang kita niatkan itu bisa bernilai ibadah. Ya. Karena innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Makan kalau kita niatkan ibadah supaya kuat, bekerja supaya kita juga bisa menolong orang dengan baik, supaya kita mempunyai tenaga, itu juga bernilai ibadah. Ya. Kemudian bekerja juga, sebenarnya bekerja itu kan bukan suatu ibadah. Ya. Tapi kalau kita niatkan ibadah jadi bernilai ibadah. Tidur juga bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan. Ya. Bersedekah intinya bersedekah lillahi ta'ala, menolong orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melakukan segala apapun intinya tujuannya lillahi ta'ala. Ya. Bahkan mencari nafkah, mencari apapun itu tujuannya lillahi ta'ala, yang kita lakukan hanya karena Allah ta'ala. Itulah ya lebih bermakna, hidup lebih berarti kalau semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Kita duduk saja merenung itu niatkan lillahi ta'ala, berpikir tentang kekuasaan Allah itu juga ibadah. Sendirian daripada ngelamun yang enggak bermakna, mending berpikir sesuatu yang kemajuan masa depan, berpikir oh iya saya besok supaya lebih baik bagaimana, terus besok saya hari ini saya ada target mau melakukan apa ditulis mulai sekarang. Misalkan saya hari ini mau melakukan ini tujuan mikir tersebut lillahi ta'ala, itu juga dapat pahala. Jadi memanage waktu juga, memanage waktu, sekarang saya melakukan ini, nanti melakukan ini, setelah ini melakukan ini. Ya, itu juga kalau diniatkan juga bernilai pahala. Berpikir kita yang positif juga berpahala kalau kita niatkan. Nah, jadi tanda hidup kita semakin bermakna itu semakin berarti, tandanya apa? Kita semakin ya rajin beribadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak misalkan berzikir pada Allah. Berzikir enggak harus diucapkan dengan lisan, misalkan di hati selalu ingat Allah, misalkan di dalam hati baca apa, misalkan Allah Allah, atau ketika misalkan terpleset kemudian innalillah, kemudian ketika dapat sesuatu alhamdulillah, mau melakukan sesuatu baca bismillah, itu kan artinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tanda bermanfaat, tanda kita semakin berarti kepada yang lain, kita ya semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin banyak menolong orang. Karena ya kata Rasulullah juga khairun nas anfa'uhum linnas nih. Sebaik-baik manusia itu mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita semakin bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bukan hanya memanfaatkan, bagi memanfaatkan ya, yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi semakin bermanfaat bagi yang lainnya merasa kita bantu
kita tolong, ada yang kesusahan, ya kita tolong, itu bermanfaat bagi yang lainnya. Ya. Ya. Jadi kemudian semakin kuat menahan diri dari kemaksiatan, semakin kuat menahan diri dari hal-hal yang haram, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, semakin kuat ibadah, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, dari kemaksiatan. Itu termasuk hidup yang bermakna ya, seperti itu. Berarti kita semakin kuat untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjauhkan dari kemaksiatan. Ya. Kemudian semakin juga kita sabar ketika menghadapi suatu ujian. Dapat ujian, kita juga semakin sabar. Ujian itu kan bukan hanya berupa, ya, bukan hanya berupa misalkan ditinggalkan oleh orang tercinta saja. Musibah itu seperti halnya yang enggak mengenakan di hati, intinya. Segala sesuatu yang membuat hati kita enggak enak, enggak nyaman, itu ya termasuk musibah. Ya. Semakin sabar, artinya sabar ya ketika dapat musibah kita tidak melakukan hal yang diharamkan. Kayak misalkan ya banjir di sana, kita tidak mengatakan oh Allah, nggak boleh mengatakan Allah itu zalim misalkan. Ketika dapat musibah nggak boleh mengatakan Allah itu zalim, karena ya kita tahu bahwasanya musibah ya dari Allah, yang kita berikan, yang kita dapatkan ini juga dari Allah, hakikatnya dari Allah, hakikatnya milik Allah, ya maka semua itu juga akan diambil lagi. Kayak kita mikirnya kayak tukang parkir ya. Tukang parkir itu kan dia itu ketika dapat titipan motor, titipan mobil, kemudian itu kan hanya dibuat titipan. Ketika mobilnya atau motornya diambil, tukang parkir ini kan nggak merasa keberatan, malah dia merasa senang ketika diambil motornya. Merasa, oh beban saya malah semakin berkurang. Beban saya suruh menjaga malah berkurang. Ya, begitu juga hidup kita. Ya, kita ketika dapat musibah, kita juga sabar, perlu sabar pada Allah. Kemudian selain itu juga melangkah menuju ridhonya Allah Ta'ala, supaya kita lebih ya bermakna nih, supaya hidupnya lebih bermakna. Jadi kita hakikat ketika kita melakukan sesuatu, hakikatnya itu kan ketika kita melakukan kebaikan dari Allah, maka kita niatkan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, supaya kita mencari ridho Allah taala, okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, supaya kita mendapatkan ridho Allah, tentu kita juga kayak tadi memperbarui niat kita. Niat kita, semua yang kita lakukan, kita tujuannya karena Allah taala. Okay. Kemudian selalu konsisten, selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan, bukan karena orang lain, bukan karena dipuji, bukan karena supaya kenaikan, itu melakukan kebaikan bukan karena di hadapan atasan, bukan supaya dipuji, bukan supaya disanjung, bukan karena kenaikan jabatan, tapi kalau diniatkan dengan lillahi ta'ala itu enggak masalah. Cuman jangan hanya kebaikan di hadapan atasan saja. Intinya melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Kemudian juga menjaga hati kita dari penyakit hati, termasuk penyakit hati hasud, iri, dengki, riya, kemudian takabur, sombong. Itu juga termasuk penyakit hati. Maka itu juga perlu diperbaiki. Kemudian juga dalam muhasabah diri kita ketika melakukan suatu hal kesalahan, kita istighfar, perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta ampun kepada Allah, atau misalkan hubungannya sama makhluk meminta maaf sama yang bersangkutan kalau kaitannya sama makhluk. Nah, kemudian juga cara meraih ridho Allah juga membangun amal jariyah. Karena amal yang tidak akan terputus ini termasuk kan sedekah jariyah. Nanti kita di akhirat, kita kan nanti di akhirat keluarga kita, tetangga kita, suami istri kita, harta kita itu kan gak akan dibawa mati. Yang menemani kita nanti di akhirat itu adalah amal perbuatan kita, amal baik kita yang setia, yang selalu setia sampai kita meninggal dunia, itu amal kita. Maka kita selalu melakukan amal lillahi ta'ala. Jadi ketika seorang meninggalkan, ya, yang semuanya terputus semua kecuali 3 perkara, termasuk adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian juga doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh itu juga nggak akan terputus semuanya. Oke. Nah, Kak, 1 menit lagi. Sampai 45 ya. Nah, oke, sampai sini. Oke. Mari kita terus bergerak melakukan kebaikan-kebaikan waktu kita, karena waktu terus berjalan, umur kita semakin pendek, waktu terus berjalan, hakikatnya juga umur kita semakin berkurang, dosa juga semakin bertambah. Usia makin bertambah, usia kita bertambah, hakikatnya semakin berkurang, dosa makin bertambah. Maka kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan kita selalu muhasabah, introspeksi diri kita lebih baik, ya. Kemudian dengan refleksi juga semakin membuat hidup kita semakin berarti, dan langkah kita menuju tahun depan semakin dekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Oke, sampai sini, sampai 745. Pas. Oke, barangkali buka pertanyaan apa mboten? Sampun. Nggih. Doa. Oke, monggo kita bersama-sama berdoa mengharap, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, semakin baik ke depannya, mudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'inu bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya. Inna natawajjahu bika ila rabbi fi hajatina lidhulana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, ترفعنا بحمدك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركة ومغفرة ورضوان يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الندامة والعافية والاستقامة والبركة ثم البركة ثم البركة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita tutup dengan bacaan tahlil, istighfar, kali selawatnya.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat itu kan doa untuk kita, orang tua kita sama semua orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Kalau kita mendoakan mereka kita juga dapat pahalanya. Semua orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ah, okay.